Selamat pagi anak-anak, salam jumpa lagi bersama Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang matematika dengan materi KPK dan FPB. Tapi lebih khusus Bapak akan mengupas dan mempelajarkan kepada kalian tentang KPK. Nah, anak-anak sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga kami dapat memulai aktivitas pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam pembelajaran kali ini, kiranya kami dapat memahami materi dengan sungguh. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita selesai berdoa, maka untuk pembelajaran kali ini kalian diharapkan memahami bagaimana cara menentukan KPK dan langkah-langkahnya apa saja. Mari kita simak bersama langkah-langkah atau cara memahami KPK. Nah, anak-anak, untuk mencari KPK, tidak selain hanya kita mencari menggunakan memahami KPK atau mencari KPK dengan pohon faktor. Ya, kita lihat untuk mencari atau mencari faktorisasi dari sebuah bilangan tidak hanya mencari menggunakan pohon faktor. Ada juga dengan cara sengketan. Menggunakan pohon faktor kemarin sudah saya bahaskan kepada kalian, ya. Nah, untuk mencari faktorisasi dengan cara sengketaan ada yaitu seperti di bawah ini. Ya, yang pertama contohnya bilangan 18. Kalian bisa melihat perbandingannya dengan menggunakan pohon faktor di sebelah kanan. Cara menggunakan sengketan. Langkah pertama untuk mencari faktorisasi atau faktorisasi dari sebuah bilangan yaitu membaginya dengan bilangan prima. Kita cari bilangan prima yang terkecil dulu. Apakah bisa dibagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu bilangan 2? Ternyata bisa. 18 dibagi 2 yaitu 9. Nah, pada bilangan menggunakan pohon faktor bisa sama ya. 18 dibagi 2. 9 dibagi dengan 3. Ya, bilangan prima 3 karena tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya 3. Pada bagian kanan ya 18 dibagi 2 ya, ternyata bilangan yang dapat dihasilkan dari pembagian bilangan 18 dengan bilangan prima 2 yaitu 9. 9 dibagi dengan 3 ya, ternyata hasilnya 3. Jadi anak-anak, faktorisasi dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3 sama dengan 18. Ini cara menggunakan sengketan di bagian kiri, cara menggunakan pohon faktor bagian kanan. Ya, 2 dikali 3 itu yang ini. Ya, anak ya. 2 dikali 3 dikali 3. Sama juga seperti ini. Ya, anak-anak, 18. 2 dikali 3 dikali 3. Inilah yang dipakai. Yang berikut, KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kita masuk pada proses pencarian KPK dari 2 bilangan atau lebih. Jadi tidak mencari KPK dari 1 bilangan ya. Jadi karena kita mau mencari persekutuan bilangan dari bilangan. Kalau mencari persekutuan kita harus menyiapkan bilangan itu lebih dari 1, 2 atau 3 ya, itu yang dipakai. Nah, untuk mencari KPK atau beberapa bilangan dari mencari KPK dari beberapa bilangan dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, kita harus mencari kelipatan persekutuan dari bilangan itu. Ya. Yang kedua, kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan tersebut. Nah, yang pertama, contoh KPK dari 5 dan 6. Langkah-langkahnya adalah pertama kita menuliskan kelipatan bilangan 5 dan 6. Ya, kelipatan bilangan 5 dan 6. Untuk mencari kelipatan persekutuannya, kelipatan bilangan 5 itu kalian bisa melihat dari 5, 10, 15 sampai dengan 100. Ya. Kelipatan bilangan 6 dari bilangan 6, 12, 18 sampai dengan 102. Nah, untuk itu dapat kita ambil kesimpulan dari tahap pertama. Kelipatan persekutuan bilangan 5 dan 6 adalah 30, 60 dan 90. Karena bilangan itu adalah bilangan yang sama dari kelipatan persekutuan antara bilangan 5 dan 6. Ya. Hanya ada pada bilangan 5 dan 6. Jadi bilangan 5 tidak ada pada bilangan 6. Yang merupakan
kelipatan persekutuan dari bilangan 5 dan 6 adalah 30, 60, dan 90. 30, 60, dan 90 adalah bilangan-bilangan yang ada pada kelipatan kedua bilangan itu. Ya. Yang kedua, langkah kedua yaitu menentukan KPK dari bilangan 5 dan 6. Jadi tahap terakhir yaitu KPK-nya adalah apa? Berapa? Nah, kelipatan persekutuan bilangan 5 dan 6 tadi adalah 30, 60, dan 90. Maka KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Karena hanya bilangan 30 lah yang paling terkecil dari kelipatan persekutuan bilangan 5 dan 6. Tidak mungkin 60, karena 60 lebih besar dari 30. Kita carinya yang paling terkecil. Sesuai dengan kepanjangannya tadi ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Kita ambil kelipatan persekutuan terkecil, yaitu 30. Contoh lain, KPK dari bilangan 4 dan 6. Langkah pertama, buat kelipatan bilangan 4 dan 6. Setelah itu, yang kedua, kita cari KPK. Kelipatan bilangan 4, 4, 8, 12, dan seterusnya, sampai 52, dan seterusnya. Kelipatan bilangan 6, 6, 12, 18, 24, dan seterusnya, sampai bilangan 84 itu ya pada layar. Maka kelipatan persekutuan bilangan 4 dan 6, ya, kelipatan persekutuan. Tadi kelipatan persekutuan itu adalah bilangan-bilangan yang sama dari kelipatan bilangan 4 dan 6. Bilangan-bilangan yang sama itu ada berapa? Ada 3 ternyata. 12, 24, 48. Ya. Yang kedua, kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan persekutuan, kelipatan persekutuan bilangan 4 dan 6, yaitu hanya 12. Karena 12 dia yang paling terkecil di antaranya. Ya. Yang berikut. Kelipatan persekutuan itu, jadi kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan. Tadi sudah dicari kelipatan bilangan 4 dan 6. Yang merupakan bilangan yang sama dari kelipatan bilangan itu apa saja? Contohnya tadi bilangan 46, 12, ya, 24, 48. Itu ada. Itu bilangan-bilangan yang sama itu adalah kelipatan persekutuan. Latihan soal yang berikut, kita tentukan pohon faktor dari pasangan bilangan 6 dan 9. Yang kedua KPK dari 10 dan 12. Yang ketiga tentukan KPK dari 6, 8, dan 9. Kita kupas satu persatu. Tentukan pohon faktor dari pasangan bilangan 6 dan 9. Ya, bilangan 6 menggunakan pohon faktor ya. Langkah pertama kita harus membagi bilangan 6 dengan bilangan prima yang paling terkecil, yaitu 2. Apakah bisa? Ya, bisa. 6 dibagi 2, 3. Hasilnya 3. Nah, ternyata bilangan 3 dapat dibagi lagi dengan 3, yaitu 1. Ya. Bilangan 9, kita lihat. Bilangan 9 dibagi dengan bilangan prima yang paling terkecil, 2. Bisa? Belum tentu. Tidak bisa ya. Jadi kita pakai bilangan 3. Yang dipakai bilangan 3, 9 dibagi 3, 3. Nah, yang berikut, 3 dibagi 3, 1. Oke, ternyata faktorisasi dari bilangan 6 adalah 2 dikali 3. Sebenarnya 2 dikali 3, hanya saya tambahkan 2 kali 3 kali 1. Ya, yang berikut, ini yang diambil ya, 2 dikali 3 dikali 1. Ya. Yang berikut bilangan 9, faktorisasinya adalah 9 adalah 3 dikali 3 dikali 1. Sebenarnya hanya 3 dikali 3, tapi saya tambahkan dikalikan dengan 1 lagi. Yang diambil ini 3 dikali 3 dikali 1. Ya. Tuh. Yang berikut, tentukan KPK dari 10 dan 12. Nah, langkah pertama tadi untuk menentukan KPK, kita buat kelipatan dari dua bilangan tersebut. Kelipatan bilangan 10, yaitu sampai 120 ya pada layar. Kelipatan bilangan 12, kalian sudah lihat pada layar sampai 144. Nah, dari kelipatan bilangan 10 dan 12, ternyata yang menjadi kelipatan persekutuan bilangan 10 dan 12, yaitu 60 dan 120. Dua buah bilangan yang sama ya, itu kelipatan persekutuan. Dua buah bilangan yang sama antara bilangan 10 dan 12, 60 dan 120. Nah, KPK dari bilangan 10 dan 12, yang terkecil hanya 60. Itulah KPK-nya. Jadi KPK dari 10 dan 12 adalah 60.
Yang berikut, tentukan KPK dari 6, 8, dan 9. Ini lebih dari 2 ya. 3 bilangan. Kita lihat. Nah, kelipatan bilangan 6. Kalian sudah lihat kelipatan bilangan 8, bilangan 9. Itu langkah pertamanya ya. Yang menjadi kelipatan persekutuan dari ketiga bilangan ini ternyata hanya 1, cuman 72. Kalau kelipatan persekutuan dari bilangan 6 dan 8 ada 24, 48, 72. 6 dengan 9 ada 18, 36, 54, 72. 8 dengan 9 ada? Tidak ada, hanya 72. Dari ketiga bilangan ini hanya 1 yang sama dan juga merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kesimpulannya hanya bilangan 72 yang dipakai. Kelipatan persekutuannya 72, KPK-nya juga 72. Anak-anak, sampai di sini bahas materi Bapak ya. Kiranya apa yang sudah dijelaskan kalian dapat mengerti, dapat dipahami, sehingga kalian bisa suatu waktu akan mengerjakan soal tentang KPK, kalian bisa menjawab soal tersebut menggunakan langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Ya. Nah, harapannya itu anak-anak bisa belajar di rumah dengan baik, harapannya juga tetap sehat dan semangat. Ya, sampai jumpa lagi di lain waktu. Kita akan bertemu pada kesempatan berikut, tentunya dengan materi yang baru tentang KPK dan FPB. Ya, oke ya, anak-anak, hanya itu saja penyampaiannya. Salam sehat dan Tuhan memberkati.